Selamat pagi Bu Dinca, perkenalkan nama saya Resmayu, absen 34. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas kearifan lokal yang saya ambil, yaitu contohnya Mapalati Bola dari Sulawesi Selatan. Sebelumnya saya akan membacakan pengertiannya terlebih dahulu. Kearifan lokal adalah nilai-nilai pengetahuan dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun oleh suatu masyarakat. Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya masyarakat yang tidak terpisahkan dan menjadi identitas atau kepribadian masyarakat setempat. Nah, jadi ini Mapalati Bola dari Sulawesi Selatan, yaitu Mapalati Bola atau Maraka Bola berarti menyusun atau mengatur, sedangkan bola merujuk pada bola yang terbuat dari bahan alam seperti rotan. Adalah tradisi gotong royong masyarakat Bugis untuk memindahkan rumah panggung kayu. Tradisi ini biasanya dilakukan ketika pemilik rumah ingin pindah rumah dan menjual rumahnya, tetapi tidak dengan tanahnya. Tradisi ini digunakan dalam upacara seperti pernikahan atau penyambutan tamu, mencerminkan nilai-nilai budaya tentang keharmonisan dan saling menghormati. Sejarahnya, tradisi Mapalati Bola adalah salah satu adat masyarakat Bugis yang berkaitan dengan ritual pindah rumah. Mapalati Bola nama tradisi ini dan sudah berlangsung sejak zaman nenek moyang suku Bugis. Tradisi angkat rumah ini dilakukan karena bagi suku Bugis rumah adalah tanah leluhur mereka, sehingga harus tetap dijaga keutuhan secara turun-temurun. Itulah sebabnya rumah benar-benar dipindah, seluruh bersama perabotan di dalamnya. Tradisi ini melibatkan kerjasama seluruh komunitas untuk memindahkan sebuah rumah kayu panggung dari satu tempat ke tempat lain. Sejarah tradisi ini berakar dari kehidupan masyarakat Bugis yang erat dengan nilai-nilai gotong royong dan solidaritas sosial. Dahulu ketika masyarakat harus berpindah tempat karena alasan seperti terkena bencana atau kebutuhan sosial lainnya, rumah-rumah yang mudah diangkat bersama oleh warga dengan menggunakan tiang bambu atau kayu panjang. Puluhan hingga ratusan orang bekerja sama mengangkat rumah ke lokasi yang baru. Prosesi ini biasanya diiringi dengan doa dan upacara adat untuk memohon keselamatan serta berkah. Setelah menjadi simbol kerjasama, tradisi ini juga memperlihatkan semangat kebersamaan masyarakat Bugis dalam menghadapi tantangan hidup. Hingga kini, Mapalati Bola masih dilakukan meskipun sudah jarang terjadi di wilayah perkotaan. Jadi pemberdayaan komunitasnya adalah dalam tradisi ini Mapalati Bola terletak pada penguatan nilai gotong royong, solidaritas, dan kebersamaan dalam masyarakat Bugis. Tradisi ini mengajarkan pentingnya kerjasama antar individu dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama, seperti memindahkan rumah panggung. Melalui tradisi ini, anggota masyarakat untuk saling membantu tanpa pamrih sehingga tercipta rasa persatuan yang kuat. Tradisi Mapalati Bola dapat dilakukan dengan melestarikan budaya lokal dan mempromosikan nilai-nilai luhur tradisi ini sebagai bentuk warisan budaya. Selanjutnya akan saya tampilkan video. Suku Bugis merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang ada di Indonesia. Mereka tergolong Melayu Diotero yang kini menyebar di beberapa daerah di Pulau Sulawesi Selatan. Dilansir dari situs Bajokap, kata Bugis berasal dari kata Toogi yang berarti orang Bugis. Penamaan Ugi merujuk pada raja pertama kerajaan Cina yang terdapat di Pamana, Kabupaten Wajo saat ini, yaitu Lhasa Tumbugi. Ketika rakyat Lhasa Tumbugi menamakan dirinya, maka mereka merujuk pada raja mereka. Masyarakat Bugis sampai saat ini masih melestarikan adat, budaya, dan tradisinya. Salah satu tradisi yang masih berlangsung adalah Mapalati Bola, yang juga dikenal dengan tradisi pindah rumah, yakni pemindahan rumah adat suku Bugis. Tradisi Mapalati Bola merupakan suatu kegiatan tradisi sakral sejak nenek moyang mereka. Namun, bukan berarti pindah rumah seperti yang dilakukan orang-orang mayoritas, guys. Jika pada umumnya diartikan pindah rumah dengan membawa semua barang-barang, di tradisi suku Bugis lebih ke bangunan rumah dengan kondisi utuh atau tanpa membongkar apapun. Biasanya, tradisi ini dilakukan jika sang pemilik hendak berpindah tempat atau rumah dijual tidak dengan tanahnya. Rumah tersebut biasanya berupa rumah adat yang terbuat dari kayu ciri khas masyarakat Sulawesi. Kerangka bangunan menggunakan tiang dan balok dipasang tanpa menggunakan paku. Mayoritas rumah panggung tersebut dibentuk segi empat dan memanjang ke belakang. Tiang-tiang ada yang ditancapkan ke dalam tanah, ada pula diletakkan di atas batu.
Namun sebelum rumah dipindah, rumah wajib dikosongkan untuk menghindari beban berat dan kerusakan barang-barang. Wah, gak kebayang deh guys jika perabot masih dalam rumah. Terlebih alat yang mudah pecah seperti lemari kaca, piring, gelas, dan sebagainya. Mengingat rumah akan mengalami goncangan dahsyat saat dibawa ramai-ramai hingga dalam tempuh puluhan meter. Tradisi pindah rumah ini menggunakan dua teknik guys. Jika lokasi baru berjarak dekat, mereka menggunakan teknik mendorong rumah dengan cara memasang roda atau bambu di bagian bawahnya. Jika lokasi harus ditempuh dengan jarak jauh, rumah digotong ramai-ramai oleh warga dusun. Biasanya tradisi ini dilakukan pada hari Jumat sesuai menurut keyakinan mereka bahwa Jumat adalah hari baik dan penuh berkah. Selebih itu, proses pemberitahuan warga jauh lebih mudah karena mayoritas kaum laki-laki mengikuti salat berjamaah. Nah, sepulang salat jemaah, mulailah mereka proses pemindahan rumah bersama-sama. Usia remaja, dewasa, hingga lanjut usia bergotong royong mengangkat rumah yang dipanggul dengan batang bambu. Tradisi pindah rumah biasanya dilakukan oleh puluhan sampai ratusan warga dari kaum laki-laki yang dipimpin oleh tetua adat untuk memimpin pembacaan doa, mantra-mantra, dan memandu proses pemindahan rumah. Sementara dari kaum perempuan berperan sebagai menyiapkan makanan untuk kaum laki-laki yang bertugas pemindahan. Penyajian makanan ada dua waktu guys, waktu sebelum dan sesudah pindahan. Makanan yang dihidangkan berupa kue-kue tradisional khas suku Bugis bersama teh dan kopi. Sedangkan sesudah pindahan disajikan salah satu makanan khas Sulawesi yang lebih tersohor, sup saudara atau makanan lainnya. Tentu adanya tradisi ini tak hanya sekadar peristiwa unik guys. Ternyata di dalamnya mengandung makna sangat baik. Selain dapat menyatukan sanak saudara dan tetangga, tradisi ini mengandung filosofi pewujudan gotong royong dan kebersamaan. Sekian dari saya, terima kasih.